Siapa menyangka akhir-akhir ini Indonesia terkena demam batu akik yang menyebar hingga pelosok daerah negeri. Tak hanya masyarakat kelas atas saja, demam batu akik menyasar ke segala kalangan, mulai dari kalangan atas hingga masyarakat biasa. Lebih dari sekedar hiasan, keunikan batu berwarna-warna ini pun menjadi koleksi. Dapat berbentuk cincin, kalung, dan lain sebagainya. Kisaran harga batu akik pun beraneka ragam, mulai dari ratusan ribu hingga miliaran rupiah. Batu akik dapat berharga fantastis karena beberapa faktor, yakni jenis batu, asal-usul batu, serta keunikannya. Lantas sebenarnya apa itu batu akik atau gemstone dan bagaimana perbedaannya dengan batu mulia lainnya? Dr. Sri Mulyaningsih, Ketua Jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknologi Mineral, akan memberikan jawabannya. Sebenarnya di alam, kemudian kita upayakan di dalam keekonomian, itu ada 3 macam, yaitu batu mulia, batu permata, dan batu tidak mulia, batu tidak permata, atau batu biasa. Kalau batu permata itu adalah batu yang di alam itu melimpah, bagus bentuknya, kemudian dapat diasah dan punya nilai ekonomi. Itu batu permata. Batu permata ini kalau nanti trennya naik, maka memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Tetapi kalau trennya turun, maka dia nggak akan punya nilai ekonomi. Sedangkan batu mulia itu mau tren naik, mau tren turun, tetap akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sedangkan batu biasa, kalau jumlahnya di alam hanya sedikit saja, itu tidak akan ada punya nilai ekonomi. Tetapi kalau jumlahnya mungkin bertrek-trek gitu ya, itu bisa memiliki nilai ekonomi. Contohnya andesit. Andesit itu kalau misalnya satu saja, itu nggak punya nilai ekonomi. Kecuali kalau anak geologi. Anak geologi pasti nyari andesit. Tetapi kalau jumlahnya 1 truk, itu bisa dipakai sebagai batu pondasi. Itu yang disebut dengan batu bangunan atau batu biasa. Jadi contoh batu mulia adalah intan, emas, kemudian ada juga topas, korundum, kemudian onik dan sebagainya, itu batu mulia. Sedangkan batu permata itu adalah misalnya fluorite yang berwarna-warni, ada yang ungu, ada yang kuning, ada yang pink dan sebagainya, yang kemudian diasah sehingga menjadi akik atau batu untuk perhiasan. Itu yang dikatakan sebagai batu permata. Yang sekarang ini beredar di alam gitu ya, yang dikatakan batu akik di mana-mana itulah adalah batu permata. Seperti jasper yang dijumpai di Aceh itu yang warna hijau, itu juga dikatakan sebagai batu permata. Nanti itu kalau trennya turun nggak punya nilai ekonomi. Di tempat pengolahan, bongkahan batu melewati beberapa proses. Di tahap awal, batu bongkahan dibawa ke mesin pemotong untuk dapat mengetahui kandungan di dalamnya. Setelah menjadi potongan kecil, batu kemudian dibentuk menggunakan mesin yang disebut diamond wheel. Pada tahapan ini, batu fosil yang telah dipotong dapat dibentuk sesuai keinginan. Setelah itu disesuaikan dengan ukuran ring yang akan digunakan. Tibalah pada proses penghalusan. Pada proses ini, batu digesekkan pada mesin yang bernama fleksibel. Gunanya untuk menghilangkan bagian kasar yang masih tersisa di batu. Pasar batu akik memang sedang marak sekali. Pilihan batu yang beragam dan harga yang selangit tidak menjadi masalah. Tren batu akik saat ini telah masuk di ranah kebutuhan luks. Dan apakah ini kehebohan sesaat atau dapat menjadi investasi dan menguntungkan? Pilihannya ada pada Anda.